hikmah larangan Rasulullah itu apa sebenarnya? Kok Nabi melarang orang berpuasa 1-2 hari atau beberapa hari sebelum masuk bulan Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'a la taqaddamu as-sahra bi sawmi. Hadis 684. Hadatsana Abu Quraib, hadatsana Abdatu ibnu Sulaiman an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim alaihi la taqaddamu as-sahra bi yawmin wala bi yawmaini illa aywafiqa dzalika sawman kana yasumuhu ahadukum sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma 'alaikum fa'uddu salasina summa aftiru. Qala wa fil babi an ba'di ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarih wal hikmatu bin nahyi alla yakhtalita shaumul fardhi bi shaumi naflin qablahu wala ba'dahu hajaran mimma sana'at an-nasara bi ziyadati ala ma turida alaihim bi ra'yihim al-bashiri intaha. Wa ma'na al-istisna'i anna man kana lahu wirdun faqad azina lahu bihi li'annahu tilahu wa alifahu wa darbul ma'lubi syadidun wa laysa jalika min istiqbali ramadana fi syai'in wa yalhaqu bidhalika al-qada'u wan najru li wujubihima. Qawluhu sumu li ru'yatihi ay li ajli ru'yatil hilali Pallamu lit-ta'lili wa dhamiru lil-hilali. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa'a la taqaddamu asy-syahra bi shaumin. Bab tentang sabda Rasulullah yang berbunyi janganlah kalian mendahulukan asy-syahra bulan, maksudnya bulan Ramadan, disaumin dengan berpuasa 1 hari atau beberapa hari sebelum masuk kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu asy-syahra, janganlah kalian mendahului asy-syahra bulan, maksudnya bulan Ramadan, bulan puasa. Jangan duluin bulan puasa bisaumin wala biyaumain, dengan berpuasa 1 hari sebelum Ramadan, wala biyaumaini, dan juga 2 hari sebelum Ramadan, illa an yuwafiqa dzalika sauman, kecuali yang dia lakukan puasa tersebut yuwafiqa, bertepatan, berkesesuaian, sauman kana yasumuhu ahadukum, puasa yang memang biasa dilakukan oleh salah seorang dari kalian, itu baru boleh. Jadi hadis ini bukan berarti mutlak sebelum masuk bulan suci Ramadan kita nggak boleh puasa, bukan mutlak kayak gitu, bukan polos kayak gitu. Karena ada pengecualian, sabda Nabi, illa
an yuwafiqa dzalika shauman kana yasumuhu ahadukum, kecuali hari atau beberapa hari sebelum Ramadan. Memang hari-hari itu dia sudah terbiasa melaksanakan puasa sunnah, gitu saudara. Jadi kalau itu sudah terbiasa dia laksanakan puasa sunnah sebelum masuk bulan Ramadan, maka orang itu, maka muslim itu, maka yang terbiasa melakukan puasa itu meskipun mendekati bulan suci Ramadan, maka hukumnya tetap boleh, tidak haram, tidak makruh, bahkan tetap masuk bagian sunnah Rasulullah SAW. Dan dia sama sekali nggak masuk orang yang terlarang untuk berpuasa, nggak masuk hadis la taqaddamu asy-syahra bi shaumin aw yaumain. Jangan duluin itu puasa Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari atau bahkan beberapa hari. Nah, yang menarik yang tadi dibaca oleh Ustaz Ismail Marzuki, hikmah larangan Rasulullah itu apa sebenarnya? Kok Nabi melarang orang berpuasa 1-2 hari atau beberapa hari sebelum masuk bulan Ramadan? Dijelaskan di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi yang tadi dibaca oleh Ustaz Ismail Marzuki, li'alla yahtaliqa al-wajibu bin-nafl. Jangan sampai kecampur-campur yang wajib sama yang sunnah. Jadi kita puasa wajib bukan ya, atau sunnah bukan ya? Yang wajib ya wajib, yang sunnah ya sunnah. Jangan sampai ada yang iseng nambahin puasa Ramadan bukan sebulan, jadi sebulan 2 hari, yang 2 hari juga wajib, nggak boleh. Jadi bukan soal pelaksanaan puasanya, nah nambahin yang bukan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus maksud dan hikmah Rasulullah SAW melarang ini seperti yang tadi disampaikan oleh Al-Imam Abdul Azim, ya, ulama dari India ini yang menulis kitab Tuhfatul Ahwazi yang ada di Ustaz Ismail Marzuki. Ini yang menulis orang India nih, Al-Imam Al-Mubarakfuri. Jadi kampung Mubarakfuri itu adanya di India. Ini yang nulis kitab ini nih, orang India. Coba kampungnya apa namanya? Mubarakfuri. Jadi kita tahunya India itu asal lihat pohon joget. Oleh India itu banyak ulama-ulama besar, terutama ulama-ulama yang bergelut dari bidang hadis. Di antaranya ulama yang ada dibaca ini kitabnya. Nama kitabnya Tuhfatul Ahwazi. Ini kitab merupakan syarah dari Sunan Tirmidzi. Agar jangan sampai kita juga ngikutin perilaku umat terdahulu, apakah kaum Yahudi dan juga Nasara yang tadi melakukan suatu penambahan itu keyakinan kita sebagai umat Islam terhadap ajaran yang dibawa oleh apakah Nabi Musa dan juga Nabi Isa.
baik secara syariat ataupun secara akidah dalam pandangan kita umat Islam. Nah, jadi kita sesuai apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan apa yang diajarkan juga oleh Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Jadi bukan maksud Nabi melarang dalam pengertian mutlak, tapi yang wajib puasa Ramadan itu ya 1 bulan, bukan 1 bulan 1 hari atau 1 bulan 2 hari. Itu maksud tadi yang disampaikan oleh di dalam kitab Tuhfatul Ahwaz. Ada bahasanya di hadis yang kedua. Ada. Tunggu. Ya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian. Lamnya namanya disebut lam ta'lil. Lam ta'lil itu lam menunjukkan bahwasanya kita itu berpuasa punya patokan. Itu disebut dengan lam ta'lil. Patokannya itu apa? Ru'yatihi. Ru'yatihi maksudnya melihat hilal. Kalau hilal itu sudah muncul, berarti kita sudah masuk bulan Ramadan. Munculnya hilal, ya itu nanti penjelasan atau pandangan masing-masing pakar. Apakah itu pakar astronomi atau juga pakar dalam bidang agama, itu para ulama. Apakah dengan ruqyah atau dengan hisab. Yang penting kita nggak boleh ribut ya puasanya. Kita ikut saja apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah Republik Indonesia yang punya tim hisab juga punya tim ruqyah. Selesai. Yang penting kita berpuasa dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentu harapan kita, karena memang sebentar lagi kita juga akan puasa 3 bulan lagi. Sekarang tanggal 1 Desember, Januari, Februari, Maret udah puasa. Kalau nggak salah tanggal 10 itu. Maksudnya 11. Dan ternyata sebentar itu dah kita tunggu pengumuman berdasarkan ru'yat hisabnya. Apa tanggal 10 atau tanggal 11 bulan Maret 2024. Bentar lagi. Mudah-mudahan kita dikasih sehat semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in humma 'alaikum fa'uddu 30. Kalau kemudian situasi atau kondisi udara atau cuaca mendung alaikum menyelimuti pandangan kalian, apakah pandangan itu dengan pandangan yang fisik kayak gini ataukah pandangan alat ataukah pandangan secara perkiraan ilmu pengetahuan, misalnya astronomi atau misalnya ilmu falak. Itu ahlinya kita selain. Kita ngikutin yang ahli. Selesai. Fa'uddu 30. Maka genapkan bulan Sya'bannya menjadi 30 hari. Semua aftiru. Kemudian kalian ya berbuka, maksudnya setelah itu berbuka, setelah itu kita selesai melaksanakan bulan Sya'bannya, kelar, besok kita puasa, kemudian berbuka. Cuman itu kembali kepada yang ahli dalam memantau kapan hilal itu ada dan muncul. Kita masyarakat tidak usah berdebat, kita serahkan kepada ahlinya.
Pemerintah sudah membentuk badan ru'yat dan hisab. Berarti itu tim ahli. Kita sebagai umat atau masyarakat yang nggak ngerti ilmunya kemudian ngikutin tim ahli, itu kita udah hilang beban kita. Salah nggak? Udah pasti benar. Ngikutin ahli udah pasti benar. Gak usah kita bilang itu salah lah, kita tahu apa salah apa kagak. Kadang-kadang kan masyarakat itu ada yang kayak lebih alim daripada ahlinya. Lupa ya kalau dirinya nggak ngerti apa-apa soal ilmu itu, dan dia mah insinyur betul, bahkan dia profesor doktor. Tapi profesor doktor apaan? Ya, bidangnya. Di Mesir ada orang dikasih gelar profesor, cuma neliti huruf alif doang. Alif itu banyak loh. Alif ada hamzah. Makanya di banyak kitab seperti Lisan Arab itu alif aja udah 1 jilid. Cuma meneliti alif dapat gelar profesor alif. Jadi nggak bisa orang kan dia profesor doktor merasa tahu semua. Tahu teramat sedikit dari ilmu yang sangat luas. Meskipun gelarnya profesor, doktor, insinyur, apa ada banyak belakangnya ada lagi. Ya, apa nama itu? Ada PhD, Pizza Hut Delivery. Dan lain sebagainya banyak. Manusia harus tawadhu, ya, rendah hati sesuatu yang tidak ngerti. Termasuk semuanya, termasuk ulama, kiai, ustaz. Tidak semua kiai, ulama, ustaz ngerti ilmu falak, ngerti ilmu astronomi. Dia apapun iya, apapun tafsir iya, tapi ngerti nggak ilmu falak? Nggak ngerti. Ngikutin yang ngerti ahli falak gitu. Contohlah, sedangkan ya, itu dia alim, kiai. Kiai apa dia? Oh, hafal Quran, hafal tafsir, ngerti hadis, ngerti fikih, ngerti ini. Paham gak ya ilmu astronomi? Kagak. Berarti dia jahil, bodoh urusan yang dia nggak tahu ya. Gitu. Urusan yang nggak ngerti apa itu ilmu falak dan ilmu astronomi. Di atas langit ada langit. Nah, jadi dia dalam posisi nggak ngerti, nggak usah dia saya, nggak usah dia saya dalam posisi nggak ngerti ilmu falak, saya dalam posisi nggak ngerti ilmu astronomi, maka saya jangan lain punya kewajiban untuk ngikutin yang ahli astronomi, yang ahli ilmu falak, gitu. Hukumnya wajib. Jangan saya sok tahu urusan yang saya nggak tahu. Urusan yang saya nggak tahu itu urusan misalnya ilmu falak dan juga bisa ilmu astronomi. Jadi kalau begini kita tenang, selesai urusan, nggak dibutuhin di WA, sama di Facebook.